Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok metodologi studi Islam yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ishak, Khalidah Khafifah Rahma, dan Hilda Fia Denta Al-Fatimah. Next. Pendahuluan, latar belakang. Dahulu hukum Islam merupakan suatu fenomena yang berkaitan erat sekali dengan perkembangan yang terjadi pada masa yang silam. Menyatakan bahwa hukum Islam adalah hasil suatu proses perkembangan yang terus-menerus selama tersiarnya Islam dalam masa 14 abad. Dari perkembangan hukum Islam merupakan studi intensif tentang fikih dengan lahirnya para fuqaha dan mujahid yang telah memperkembangkan prinsip-prinsip hukum yang termuat dalam Al-Quran dan Sunnah melalui ijtihad. Sehingga terbentuklah aliran pemikiran hukum Islam yang mengelompokkan diri dalam berbagai mazhab fikih maupun secara individual yang pemikirannya banyak mempengaruhi perbincangan dan diskursus tentang hukum Islam dan menyentuh kerangka filosofis hukum seperti hakikat dan tujuan hukum Islam. Next. Pada jurnal ini tidak dijelaskan dengan konkret menggunakan metode penelitian dan teknik penelitian dalam mengumpulkan data serta menganalisis data yang didapatkan sehingga tidak bisa diketahui. Next. Hasil pembahasan. A. Syariat dan muqasid al-syariat. 1. Hakikat syariat. Para fuqaha dan terutama Asy-Syatibi dalam Al-Muwaffaq fi Usuli Ahkam menegaskan konsep bahwa hukum itu tidak boleh didasarkan atas kesenangan pribadi. Nilai-nilai yang mendasari syariat tidak ditentukan oleh akal manusia dan syariat bersifat absolut dan universal. Next. 2. Muqasid asy-syariat. Asy-Syatibi menyebutkan maslahah sebagai muqasid asy-syariat dalam arti kebaikan dan kesejahteraan. Bila al-maslahah dimaknai dengan kemanfaatan, kebaikan dan kesejahteraan umat, sesungguhnya penelitian ini menyentuh aspek teologis dengan premis bahwa Tuhan Al-Hakim melambangkan hukum-hukum demi kebaikan dan kesejahteraan kehidupan makhluknya. Disinilah ruang gerak ijtihad sangat dibutuhkan memformulasi sumber hukum Islam. Next. B. Sumber dan perkembangan hukum Islam. Hukum Islam meskipun bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, ternyata menampakkan aneka ragam dalam konsep maupun formulasi. Setelah satu postulat yang mengawali pembahasan wacana hukum Islam masa kini adalah adanya asas perubahan hukum. Dan asas perubahan ini merupakan perwujudan dari salah satu muqasid asy-syariat agar hakikat dan prinsip syariat tidak mengalami goncangan ketika berhadapan dengan perkembangan masyarakat modern. Aktualisasi atas asas-asas inilah yang menempatkan ijtihad dalam posisi yang sentral strategis dalam upaya mencapai muqasid asy-syariat al-maslahah. Next, selanjutnya Mbak Hilda. C. Upaya mencapai maslahat melalui ijtihad. Ketika ijtihad diizinkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az ibnu Jabal, fenomena ini bukan saja menunjukkan adanya kemungkinan suatu persoalan tidak dijelaskan secara gamblang oleh Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga itu berarti bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam. Dalam konteks ini dijelaskan bahwa ijtihad adalah konsep yang mendasar dan sangat efektif dalam usaha membentukkan hukum Islam, dan upaya mencapainya muqasid
Muqasid Asyariat. Dalam konteks ini, dijelaskan bahwa ijtihad adalah konsep yang mendasar dan sangat efektif dalam usaha menentukan hukum Islam dan upaya mencapai muqasid al-syariat. Apabila ijtihad seharusnya tidak lagi berada dalam kerangka prinsip-prinsip mazhab fikih yang membatasi hanya pada masalah-masalah yang belum ada dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah dan aspek-aspek furu'iyah, tetapi lebih kepada pemecahan dan fundamental dari hukum publik syariah dan untuk kepentingan umat manusia guna mencapai esensi tujuan hukum Islam. Ijtihad dapat dimaknai sebagai metode penetapan hukum Islam yang tidak berdasarkan reals atau teks, tetapi berdasarkan muqasid al-syariat, al-maslahah masyarakat, atau pertimbangan evolusi zaman yang berubah tempat. Dan kritik 1. Judul urgensi ijtihad dalam hukum Islam oleh Muslimatus Sholehah. Abstrak, seharusnya abstrak tidak diketik miring, namun dari jurnal ini tidak diketik miring. Panjang abstrak sudah benar, tetapi terdiri dari 120 kata. Namun isi kandungan abstrak tidak sesuai karena tidak mengandung tujuan, metode, dan hasil penelitian secara singkat. Pendahuluan. Latar belakang sudah menjelaskan tentang alasan penulis yang dikaitkan dengan keadaan terkini. Terdapat landasan teori, namun tujuan penelitian tidak dijelaskan secara konkret. Hasil pembahasan tidak dicantumkan sehingga tidak diketahui hasil penelitian ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian tidak menjawab pertanyaan apapun karena tidak diketahui tujuan dari penelitian ini. Dan juga penulis tidak memberikan saran dalam penelitian dan daftar pustaka. Masih kurang banyak dan perlu ditambah dengan beberapa sumber agar memperkuat dan mendukung data penelitian. 2. Judul kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai hasil ijtihad ulama Indonesia oleh Andi Herawati. Abstrak tidak diketik miring. Panjang abstrak masih kurang karena tidak mencapai standar minimal 120 kata. Isi abstrak tidak menjelaskan dengan singkat hasil penelitian, tujuan metode yang digunakan. Pendahuluan. Latar belakang sudah mengandung alasan penulis penelitian ini dikaitkan dengan keadaan terkini. Sudah terdapat landasan teori dari beberapa ilmuwan. Tidak dijelaskan tujuan penelitian, hasil dan pembahasan. Tidak diterangkan dengan jelas kesimpulan dan saran. Kesimpulan tidak menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian. Saran penelitian tidak ada. Daftar pustaka sudah cukup banyak, namun lebih baik ditambah dabus lainnya agar lebih memperkuat penelitian. 3. Judul menelaah kembali ijtihad di era modern oleh Abdurrahim. Abstrak tidak diketik miring. Panjang abstrak belum sesuai perlu ditambah dan tidak mengandung penjabaran singkat dari isi jurnal. Metode, tujuan, dan hasil penelitian. Pendahuluan. Sudah terdapat landasan teori guna memperkuat informasi dan tujuan penelitian tidak dijelaskan dengan konkret. Hasil pembahasan. Tidak diberi keterangan yang jelas di bagian mananya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan tidak menjawab dari tujuan penelitian atau tidak ada tujuan dan saran.
tidak ada. Daftar pustaka perlu ditambah dengan penelitian lainnya. 4. Judul Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia oleh Sugiri Permana. Abstrak tidak mencapai panjang abstrak yang benar. Seharusnya ditulis dengan ketik miring, tidak mengandung penjabaran singkat dari isi tujuan. Tujuan, metode, dan hasil penelitian. Pendahuluan. Latar belakang penelitian tidak diberi keterangan yang jelas. Sudah terdapat landasan teori, tujuan penelitian tidak dijelaskan dengan konkret. Hasil dan pembahasan tidak diberi keterangan atau judulnya. Kesimpulan tidak menjawab tujuan penelitian dan saran tidak diberikan sehingga perlu ditambah. Daftar pustaka sudah cukup baik. Lima, judul Ijtihad sebagai prinsip gerakan Islam oleh Tomo Paranrangi. Abstrak. Belum mencapai panjang abstrak yang benar. Diketik dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun seharusnya diketik miring. Isi abstrak tidak sesuai karena tidak mengandung tujuan, metode, dan hasil penelitian. Pendahuluan latar belakang tidak ada. Sudah ada landasan teori, namun perlu ditambahkan beberapa argumen dari para ilmuwan. Tidak dijelaskan tujuan dari penelitian. Hasil dan pembahasan sudah cukup baik dan kesimpulannya tidak menjawab tujuan penelitian dan saran tidak ada. Daftar pustaka perlu ditambah dengan sumber-sumber lain. Yang keenam, judul Ijtihad sebagai konsep pembaruan hukum Islam oleh Sudirman Suparmin. Abstrak. Sudah mencapai panjang abstrak namun tidak mengandung tujuan penelitian. Metode dan hasil pembahasan hanya ditulis dengan bahasa Inggris namun sudah diketik miring. Pendahuluan, latar belakang tidak diberikan keterangan, dicantumkan dengan landasan teori dan tidak dijelaskan dengan rinci tujuan penelitian. Hasil pembahasannya tidak ada keterangan, kesimpulan tidak sesuai dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau tujuan penelitian saran. Tidak dicantumkan. Daftar pustaka perlu ditambahkan dengan sumber-sumber lain. Tujuh, judul Ijtihad sebagai alat pemecahan masalah umat Islam oleh Abed Wafiq Has. Abstrak sudah mencapai standar panjang abstrak. Sudah diketik miring dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pendahuluan latar belakang sudah ada namun tidak diberikan keterangan. Sudah ada landasan teori dan tujuan dijelaskan dengan rinci beserta metode dan rumusan masalahnya. Hasil pembahasan tidak dicantumkan. Kesimpulan tidak menjawab dari tujuan penelitian. Saran tidak ada dan daftar pustaka masih perlu ditambahkan dengan sumber-sumber lainnya. 8. Judul Ijtihad dalam Hukum Islam oleh Ahmad Hanani Naseh. Abstrak. Belum mencapai panjang abstrak yang benar. Diketik dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun seharusnya diketik miring. Isi abstrak tidak sesuai karena tidak mengandung tujuan, metode, hasil penelitian. Pendahuluan latar belakang tidak ada. Sudah ada landasan teori yang cukup. Tidak dijelaskan tujuan dari penelitian. Hasil dan pembahasan tidak diberi keterangan dan kesimpulan tidak menjawab tujuan penelitian dan saran tidak ada. Daftar pustaka perlu ditambah dengan sumber-sumber lain. 9. Judul Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Dinamisasi perkembangan metode Ijtihad Muhammadiyah oleh Adi Nur Rahman. Abstrak sudah mencapai panjang abstrak namun tidak mengandung tujuan penelitian. Metode dan hasil pembahasan sudah diketik miring. Pendahuluan
Latar belakang tidak diberikan keterangan, dicantumkan dengan landasan teori, dan tidak dijelaskan dengan rinci tujuan penelitian. Hasil pembahasan sudah sesuai dengan teori. Kesimpulan, tidak sesuai dan tidak menjawab pertanyaan apapun atau tujuan penelitian. Saran, tidak dicantumkan. Daftar pustaka perlu ditambahkan lagi. 10. Judul halal awareness. Peran istihad sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan produk halal bagi muslim milenial oleh Rimayanti Fitrian Nur. Abstrak, tidak mencapai standar panjang abstrak minimal 120 kata, tidak diketik miring dan tidak mengandung penjabaran singkat mengenai tujuan, metode dan hasil penelitian. Pendahuluan, latar belakang sudah ada namun tidak diberikan keterangan, metode yang digunakan dijelaskan dengan jelas, sudah ada landasan teori, tujuan penelitian tidak dijelaskan dengan konkret. Hasil pembahasan, keterkaitan antara hasil dan teori sudah cukup jelas dijabarkan. Kesimpulan, tidak menjawab dari tujuan penelitian. Saran, tidak ada daftar pustaka, sudah cukup baik. Kesimpulan, faktor kesadaran hukum Islam di kalangan umat sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan hukum dan akan ikut menentukan apakah hukum Islam dapat terlaksana baik secara formal maupun substansial di kalangan umat atau tidak. Kesadaran itu akan muncul bila hukum Islam cakrawala yang luas diperlukan. Filsafat hukum Islam memegang kunci pemecahan masalah-masalah hukum Islam yang akan diterapkan dalam masyarakat. Hukum Islam tidak akan muncul tanpa diperjuangkan, tetapi setiap perjuangan memerlukan seni. Jika tidak mewujudkan formalitas sebuah hukum Islam, paling tidak materi dan substansi Islam dapat terlaksana. Islam adalah agama rahmat bagi alam semesta. Hukum Islam pun harus mencerminkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam dan seisinya. Oleh karena itu, penyampaian hukum Islam haruslah menggunakan cara yang ramah tamah. Ya, terima kasih. Penutup, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi dari kami. Mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.